Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Biologi 2019. Di sini saya akan menyampaikan resum bedah buku Fikih Dakwah Jilid 1 karangan Syekh Mustafa Masyhur. Nah, sebelumnya Syekh Mustafa Masyhur ini adalah seorang ulama kontemporer beragama Islam, di mana beliau banyak menerbitkan buku-buku yang sangat bermanfaat untuk terus menyampaikan dakwah lewat tulisannya tersebut. Nah, apa itu dakwah? Dakwah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil, di mana kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah. Nah, kalau mengajak untuk keburukan itu namanya hasutan. Kemudian, dalam berdakwah memiliki karakteristik. Yang pertama itu tujuannya hanya untuk Allah. Yang kedua, tugasnya berat. Yang ketiga, ammah. Ammah ini bersifat universal atau umum, dapat disampaikan oleh siapapun dan diterima oleh siapapun. Nah, selanjutnya itu bersifat harokah atau bergerak dan zahirah. Yang keempat, jalannya sukar dan panjang. Yang kelima, pengusungnya sedikit. Yang keenam, mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang ketujuh itu merupakan jalan pintas menuju surga. Nah, teman-teman, ada marhala pada dakwah atau tahapan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap pengenalan atau ta'rif. Dan yang kedua, pembinaan dan pembentukan atau disebut takwin. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Nah, ketiga marhala tersebut mesti terlaksana secara bergandengan sebagai bagian rencana kebaikan, di mana Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebaikan yang tidak terencana akan dikalahkan oleh keburukan yang terencana. Nah, dalam berdakwah ada rintangan yang dihadapi. Yang pertama itu manusia berpaling dari dakwah, kemudian ada ejekan dan olok-olok, selanjutnya ada penyiksaan dan harta, tahta, dan keluarga. Nah, bagaimana strategi dakwah pada masa kini? Kita bisa melakukan yang pertama harus selalu dekat dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengikuti kegiatan mentoring atau halaqah. Yang ketiga, semangat membaca dan menulis. Dan yang keempat, memenuhi karakteristik muslim sejati. Nah, di sini ada 10 karakteristik muslim sejati. Yang pertama adalah salimul akidah atau akhlak yang bersih. Yang kedua, sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar ini misalnya kita sholat dengan khusyuk. Selanjutnya ada matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Dan yang keempat, qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Yang kelima, musaqaful fikri, intelek dalam berpikir. Dan yang keenam, mujahadatul linafsihi. Di sini berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, harisun ala waqtihi, pandai menjaga waktu. Dan yang kedelapan itu munazamun fi syu'uhini, yaitu teratur dalam urusan. Qadirun alal qasbi, yaitu bersikap mandiri. Dan yang ke-10 ada nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.